Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad shadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminin aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 27 dan 28, ayat 27 surah Al-Fatah, surah yang ke-48, Allah menyatakan laqad shadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. Sungguh Allah telah membenarkan kepada utusannya. Siapa? Nabi Muhammad, ya. Ar-ru'ya bil haqq, tentang kebenaran mimpinya. Karena apa? Ro'a Rasulullah SAW fin naum. Rasulullah bermimpi amal Hudaybiyati, pada tahun Hudaybiyah. Dulu itu tahun itu sering dihubungkan dengan peristiwa yang besar. Dulu pada waktu Rasulullah lahir itu bertepatan dengan tentara gajah mau menyerang Ka'bah. Rasulullah lahir pada waktu itu, maka lalu dikenal Rasulullah lahir pada tahun gitu, tahun gajah. Karena Hijriyah belum ada, tahun Hijriyah belum ada. Tahun Hijriyah itu adanya pada Khalifah kedua malah. Jadi Rasulullah belum ada tanggalan. Ya, tanggalannya ya itu disesuaikan dengan kejadian peristiwa yang gede. Nah, pada zamannya Sayyidina Umar, pada waktu beliau mau menjawab surat dari Kaisar Romawi atau dari mana, itu lalu kebingungan. Lalu akhirnya musyawarah Sayyidina Ali usul, bagaimana kalau tahun Islam itu diawali dengan hijrahnya Rasul.
bukan kelahirannya Rasul. Kalau Masihiyah disesuaikan dengan kelahiran Nabi Isa, supaya nggak sepodo. Rasulullah justru malah, sebab kalau lahir, katanya lahir pada waktu itu kan tidak ada apa-apa. Tapi hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu suatu peristiwa yang hebat, disetujui. Sejak itulah lalu ditetapkan tahun hijrah itu, tahun Islam dihitung dengan hijrah, tahun hijrah. Biasanya kalau hijrah itu disingkat dengan H, ya. Kalau miladiah biasanya M, ya. MH. Mana tadi? Ro'a Rasulullah SAW fil naum amal Hudaybiyah qabla khurujihi, sebelum Rasul keluar. Jadi menjelang Rasul pergi ke Hudaybiyah itu Rasul mimpinya, tapi mimpinya Nabi beda dengan mimpi awal-awalan itu. Mimpinya Nabi itu hampir sama dengan wahyu. Annahu yadkhulu Makkata huwa wa ashabuhu, bahwa beliau itu mimpi masuk ke kota Mekah bersama dengan sahabat-sahabatnya, aminin, dalam keadaan aman, tidak dihadang-hadang. Wa yuhlikuna, potong rambut, prontos itu namanya yuhlikun. Wa yuksiruna, dan memotong pendek, artinya apa? Menggunting rambut. Makanya orang umroh, orang haji itu pulang ke Indonesia, ya kepalanya ada dua macam, ya. Ada yang plontos-tos, ya kan, gundul-gundul, tapi nggak pakai pacul. Ada yang hanya ya dipotong sedikit, dan boleh itu. Jadi tahallul itu boleh memotong seluruh rambut yang ada di kepala atau potong sebagian. Dan itu sudah disiapkan itu. Pokoknya sesuatu itu kalau mendatangkan duit itu nggak pakai diatur, ngatur dewe. Jadi begitu orang mengadakan sa'i, ya sa'i dari mana? Sofa Marwah. Itu di Marwah itu sudah disiapkan siapa yang mau minta potong. Tapi orang Indonesia itu pikirannya cerdas. Daripada nanti kena 10 rial, saling gunting dengan konconya. Ayo saya. Terus lalu sisa duitnya dibelikan mainan, ya, unta-untaan yang punya suara labbaik Allahumma labbaik. Padahal orangnya sendiri itu bilang labbaik itu gak iso. Lama-lama baik, lama-lama baik. Sampai apa tadi? Fa akhbaro bidzalika, lalu Nabi menyampaikan berita itu ashabahu kepada sahabatnya, bahwa nanti kita akan masuk kota Mekah dalam keadaan aman, bisa cukur, bisa gunting rambut. Fafarihu, maka mereka senang. Walamma kharaju ma'ahu,
ketika mereka para sahabat keluar dari Madinah menuju ke Mekah bersama Nabi, wasaddahumul kufaru bil Hudaybiyati, lalu orang-orang kafir menghalang-halangi mereka di Hudaybiyah, waroja'u, dan akhirnya mereka balik, ya, balik kucing. Nggak bisa masuk ke Masjidil Haram. Wa syaqqa alaihim dalik, dan kejadian itu terasa berat. Membayangkan sudah melaku sekian ratus kilo suruh balik gitu saja. Waraba ba'dul munafikin, dan sebagian orang munafik akhirnya menjadi apa, raib itu, la raiba fi, ragu, mulai ragu. Iki bener Rasul apa ndak gitu, lalu kok ceritanya kok lalu kok nggak bener. Nuzilat, maka turunlah ayat ini. Ayat berapa ini? 27 surah Al-Fatah ini. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidal haram insyaallah aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Wa qauluhu bil haqq, sedangkan firman Allah yang terkait dengan ru'ya bil haqq tadi, ya, bil haqq, kata-kata bil haq itu katanya muta'alliqun bi sodako, ada hubungannya dengan lafal laqad sodako, laqad sodaqallah. Au halun minar ru'ya, atau sebagai hal, keadaan, keterangan keadaan dari lafal ar-ru'ya bil haq. Wa ma ba'daha tafsirun laha, dan kalimat setelah ini katanya sebagai penjelas dari ayat 27. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallah. Nah, di situ ada kata-kata insyaallah. Sungguh kalian akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah. Apa insyaallah? Jika Allah menghendaki. Di Indonesia menulis insyaallah itu dipeributkan. Ada tulisan insya, ya, HP-nya masih baru rupanya. INSHA, pakai H, bukan pakai Y, ya. INSHA, terus Allah, insya Allah itu tulisannya itu Allah. Allah tapi tulisannya Allah, bukan O, Allah. Terus ada yang insya Allah pakai Y, ya, insya Allah. Yang insya pakai H itu ejaan dari Amerika. Jadi kan tahu Amerika? Mana? Wonokromo ke utara sedikit, lalu balik kucing ke Juanda, naik pesawat ke Amerika sampai. Sedangkan yang pakai Y, insya pakai Y, itu ejaan dari Kementerian Agama. Kementerian Agama. Nah, ditambah satu lagi, itu ejaan dari saya. Kalau saya itu INSYA, terus tak beri A lagi, tapi A-nya ndak gandeng. Insya terus lalu A, Allah. Jadi insya Allah. Ndak pakai tanda petik di atas. Apostrof itu. Tanda petik jalan, ndak pakai. Jadi ada 3.
jenengan nulis insya Allah itu boleh tiga-tiganya itu, dan semua itu ada dasarnya, terutama yang nomor 3 tadi. A-nya besar, Allah itu A-nya besar, dan belakang nggak pakai O, A, jadi tetap Allah. Ya kalau kita nggak bisa ya. Allah sudah kadung biasa sejak kecil Allah. Insya Allah, jika Allah berkehendak. Dan ini akhlaknya orang muslim harus begitu. Jadi kalau mau mengerjakan sesuatu yang akan datang, itu harus bilang insya Allah, jika Allah menghendaki. Sebab kalau Allah nggak menghendaki, tidak bisa. Walaupun rencana sudah matang-teng itu apa? Ya, matang tenan. Kalau istilah orang sekarang atau anak sekarang banget, matang banget. Tapi kalau Allah belum kehendak, tidak bisa. Ya. Rasulullah itu pernah ditanya tentang Ashabul Kahfi, ditanya tentang Dzulqarnain. Supaya yang takon itu apa? Yang tanya. Apa tadi? Kalau yang takon, yang tanya itu supaya marem hatinya, Nabi langsung bilang, besok saya jelaskan. Yang namanya Dzulqarnain itu siapa Rasul? Ashabul Kahfi itu apa? Besok saya jelaskan, dengan harapan Nabi nanti dapat wahyu besok dijelaskan. Ternyata itu ditegur oleh Allah, jangan gitu. Katanya ayat berapa? 23, 24. Surahnya 18. Surah 18 Surah Al-Kahfi ayat 23 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan itu besok akan saya kerjakan, kecuali kamu bilang insyaallah. Manusia itu jam 6 itu loh, sehat wal afiat. Bukan sehat toh, sehat wal afiat. Setengah 7 ya, muntaber. Padahal jenengan tahu, orang muntaber itu ngangkat tangan aja enggak mampu. Karena saya tahu, saya pernah mengalami itu. Padahal saya itu nyetir sendiri ke mana itu? Purwosari. Mana Purwosari itu? Pasuruan ya. Masih nyopir sendiri, memberi kuliah sebelum maghrib. Setelah maghrib saya minta izin untuk pulang karena sehabis isya saya disuruh ngisi, ada orang syukuran beli rumah di Menanggal. Pulang sampai di situ wayai makan, saya makan. Mari makan langsung ceramah. Lah, pas kipasnya itu nggak muter gini, jadi terus gini. Ceramah hampir 1 jam saya itu disentrong dengan itu. Begitu selesai ceramah, perut ini rasanya kayak saya minta izin ke yang punya, udah dijeding itu dari sini keluar, dari sini keluar, dari sini. Nggak bisa apa-apa. Jadi dari sono ke sini langsung dibawakan orang. Nah, sampai sini saya merasa sudah sehat. Kenapa ya? Gini. Ayo ke rumah sakit. Gitu. Istri saya pokoknya kalau masalah kesehatan itu, ayo ke rumah sakit. Enggak, aku wis waras gitu. Enggak bisa. Digotong lagi. Digotong sama anak pondok, bawa ke RSI. Di sini suntik trap. Tidur 1 jam, bangun alhamdulillah.
Insya Allah, jadi orang muntaber itu langsung kesehatan itu hilang. Jadi Mike Tyson itu bisa nunjuk musuhnya langsung KO itu karena enggak muntaber itu. Semua naik ring muntaber, sudah situ. Jangan tahu Mike Tyson. Kalau di Madura itu Matiksan. Biasanya apa celonanya itu hitam ya apa jadi Rasulullah sudah cerita ternyata Allah belum kehendak ya nggak bisa, malah justru dihalangi harus kembali tahun depan. Akhirnya dibuat bahan oleh siapa? Orang-orang munafik. Ini. Nanti tadkhulunal masjidal harama insyaallah. Ya, insyaallah di sini litabarruk katanya. Untuk mencari barokah. Artinya manusia supaya merendah di hadapan Allah insyaallah jika Allah berkehendak. Aminin dalam keadaan aman. Muhallikina ru'usakum, kalian mencukur rambut, yaitu jami'a syu'uriha, semua rambutnya. Wa muqassirin, saya itu apa namanya iling kalau ada orang wahing berkali-kali. Katanya ustadz saya, orang kalau wahing itu alhamdulillah, suruh bilang alhamdulillah. Sing ngerungok nih suruh bilang yarhamukallah. Terus kalau wahing lagi terus lalu orang tadi karena ditungak nih lalu disuruh dungo lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wahing lagi ya alhamdulillah lagi dari awal lagi. Wahing yang ketiga ulat dolin katanya ustadz saya dulu. Saya masih iling. Aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin, dan menggunting ba'da syu'uriha, yaitu sebagian dari rambutnya. Wahuma, dua lafal ini muhallikina ru'usakum wa muqassirin ini katanya halani muqaddaratani, menjadi hal muqaddarah. La takhafun, pada waktu itu kamu tidak ada rasa takut abada selamanya. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka Allah mengetahui fisulhi, pada waktu Nabi mengadakan perdamaian, malam ta'lamu, yang mana kamu banyak yang tidak tahu, minas shalah, dari perdamaian itu. Banyak dari kalimatnya, teks perdamaian itu yang kelihatannya itu merugikan orang Islam, merugikan Rasul dan para sahabat, tapi Allah ya yang lebih tahu. Jadi Rasul disuruh pulang ke Madinah, balik tahun depan. Itu secara secara biasa ya. Itu kan merugikan Rasul. Tapi ternyata apa? Ternyata kalau Rasulullah memaksakan diri masuk ke Mekah, banyak orang muslim yang terbunuh. Nah, itu satu. Yang kedua, orang yang sudah orang Mekah yang ke Madinah supaya dibalikno, sementara orang Madinah yang ke Mekah nggak boleh ditarik kembali. Itu kan ya secara pikiran biasa kan merugikan ini, tapi oleh Rasul diiyani. Nah, ternyata setelah ditanyakan, kan enak kalau orang
orang Madinah ke Mekah nggak boleh diambil lagi, kan berarti berada di Mekah ya tanpa harus diawasi, bisa menyebar, bisa tabligh, bisa menyampaikan agama. Sedangkan yang dari Mekah ke Madinah sudah belajar agama, suruh balik, dia kan sudah tahu agama, bisa juga nanti tular ke konconya. Dan banyak lagi yang kelihatannya itu merugikan. Tapi di sini dinyatakan fa'alima ma lam ta'lamu. Allah mengetahui isi dari perdamaian tadi sementara kamu tidak tahu. Faja'ala min duni dzalika. Kemudian Allah menjadikan selain yang itu ya, dukhul, yaitu masuknya ke Hudaybiyah, fathang qariba, artinya selain itu nanti Allah akan memberikan kemenangan yang dekat. Huwa fathu Khaybar, yaitu penaklukan kota atau benteng Khaybar. Wa tahaqqaqat ar-ru'ya fil amil qabili. Mimpi Rasul itu kenyataan terjadi tapi pada tahun berikutnya. Jadi tetap terjadi karena Allah sudah menyatakan laqad shadaqallahu rasulahur ru'ya bil haq. Nah, ternyata bil haqnya itu tahun depan. Enggak apa-apa. Yang penting terjadi walaupun itu pada tahun depan. Itu katanya ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Nah, ini ada 3 ini. Lafal yang seperti ini persis itu 3. Cuma belakangnya yang beda. Yang ini berakhir dengan wa kafa billahi syahida. Ya. Huwallazi, dialah zat yang arsala rasulahu, yang mengutus utusannya bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu, agar agama yang dibawa oleh Rasul tadi memenangkan ya dinul haqqi, ya, agama yang benar tadi biar menang alad dini kullihi, kepada agama yang lainnya, ala jami'i baqil adyan, terhadap sisa dari semua agama. Agama itu kan banyak itu. Di Indonesia saja ada berapa agama? Dulu itu ada 4 ya. Terus lalu menjadi 5. Di zamannya Gus Dur jadi presiden, tambah lagi 1, Konghucu, menjadi 6. Makanya kuburannya, makbarohnya Gus Dur, yang ziarah di situ tidak hanya orang Muslim, termasuk orang Konghucu, karena merasa dulu diperjuangkan sampai Samono. Dan katanya setiap hari tidak kurang dari 10.000 penziarah. Padahal kuburan di sebelah rumah kita, Kamis ada yang meninggal, Jumat 1 pun tidak ada yang ziarah. Ini 10.000 setiap hari. Dan setiap hari, ya. Dan tidak hanya orang Muslim, non Muslim juga ziarah. Nah, itulah kelebihannya Gus Dur ini. Cinta damai. Kalau yang lain cinta istri. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi, annaka mursalun, bahwa engkau itu adalah utusan, bima zukira,
sesuai dengan apa yang disebutkan. Kama qala ta'ala, besok ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah yaitu pada ayat 29 yang mungkin itu besok insyaallah. Ya, insyaallah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum dan seterusnya. Al-ayah. Kalau ayat itu al-ayah. Kalau belum selesai lalu al-ayah itu berarti mengandung kata-kata atmimil ayata, sempurnakan ayatnya. Tapi kalau ayat itu sudah selesai tapi kok diberi al-ayah, qattammatil ayat, sungguh ayat ini sudah sempurna. Jadi boleh belum selesai bilang al-ayah, sudah selesai al-ayah, tapi nanti penjelasannya beda tadi. Kalau yang satu menyuruh sempurnakan, nah, kalau ini pemberitahuan ayat ini sudah selesai. Itu yang satu. Yang dua, yang saya katakan tadi bahwa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih, itu ada 3 tempat. Yang awal itu di At-Taubah. Jangan nggak tanya ayat berapa? Ayat 33. Surah 9 ayat 33. Tapi berakhir dengan walau karihal musyrikun. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik nggak suka, biarin aja. Yang kedua ini, artinya apa? Surah Al-Fatah ayat 28, yaitu walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Yang ketiga nanti ada di surah 61. Apa? As-Saff. Ayatnya ayat 9. Iya, ayat 9. Ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Jadi yang walau karihal musyrikunnya 2, yang wa kafaa billahi syahida yang ini. Itulah yang saya katakan tadi, walaupun ini hanya 2 ayat ya, tapi kalau mau diler-ler ya sampai jam 5-11 menit. Itulah materinya, silahkan kalau ada, monggo. Sallallahu